Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anam, mahasiswa semester 2, jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Teknik Pati. Hukum pembangunan dan infrastruktur. A. Beberapa pengertian. Infrastruktur atau infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Yang B. Penataan ruang. Salah satu dari regulasi pemerintah yang perlu diperhatikan dalam setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah regulasi tentang penataan ruang. Regulasi penataan ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 1. Pengertian penataan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, undang-undang ini memberi pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, di mana perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang telah meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Yang kedua, asas, tujuan, dan manfaat. Penataan ruang mempunyai asas yaitu keterpaduan keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Yang ketiga, klasifikasi dan perencanaan penata ruang. Perlu diketahui dalam setiap perencanaan pembangunan infrastruktur harus dapat memperhatikan klasifikasi penata ruang. Klasifikasi dalam penataan ruang terdiri dari penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. C. Pembebasan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah salah satu dari regulasi pemerintah yang penting untuk diperhatikan dalam setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adapun pengertian tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Yang keempat, pokok-pokok pengadaan tanah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini menyatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum, dan pemerintah atau pemerintah daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum. Yang kelima, penilaian ganti rugi. Pasal 31 Undang-Undang ini juga mengatur tentang ganti rugi, di mana lembaga pertanahan menetapkan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lembaga pertanahan mengumumkan penilaian telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk melaksanakan objek pengadaan tanah. Pasal 36 mengatur tentang pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk izin yang disetujui oleh kedua belah pihak. D. Pembangunan kawasan terpadu. Salah satu dari upaya strategis dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus atau disingkat KEK. KEK adalah salah satu upaya dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang sangat diperlukan dalam upaya peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, dan industri. Yang keempat, perwilayahan industri. Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang perindustrian ini. Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang tentang perindustrian ini dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri,
pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. 5. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Pasal 25 Undang-Undang tentang Perindustrian menyatakan menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekerjaan atas usul Menteri. Yang keenam, penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri dilakukan paling lama 1 bulan sejak diterima usul Menteri. Dan apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak ditetapkan, standar kompetensi kerja nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan usul, atau penyampaian informasi atau laporan, dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri. Yang terakhir, G. Lembaga pembiayaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan atau bank pembangunan infrastruktur memang belum banyak dikenal, sebagaimana lembaga pembiayaan bidang industri. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu masalah krusial dalam upaya peningkatan percepatan daya saing infrastruktur nasional dalam menjunjung pembangunan nasional di berbagai bidang. Lembaga pembiayaan infrastruktur tersebut bertugas untuk membantu pembangunan. Dengan adanya lembaga pembiayaan tersebut, nantinya dapat mendongkrak daya saing nasional, sekaligus dapat mendorong pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan banyak investasi di awal pembangunannya. Perlu diketahui, karakteristik investasi infrastruktur memiliki jangka waktu yang panjang dan investasi struktur sangat besar, sehingga menyebabkan sektor swasta akan membangun infrastruktur apabila Indonesia belum memiliki lembaga pembiayaan infrastruktur yang bisa memberikan jaminan spesialisasi jangka panjang. Sekian dari presentasi saya.